Sebelumnya Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa bersama yang kasih doa mulai. Doa selesai. Kita asumsi dulu ya. Aditya sakit. Agus, Anita, Bagus, Kesha, Deborah, Dedek, Dela, Dendra, Deo, Desi, Dewi, Dian, Elsa, Ira, Jihan, Linda, Lintar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan pembiasaan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Dela. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, kita hari ini akan membahas tentang koperasi. Tujuannya yang pertama agar kalian mengerti apa sih pengertian dari koperasi itu, kemudian tujuan dari didirikan koperasi tersebut, kemudian ada landasannya, dan bagaimana cara menjalankan sebuah koperasi tersebut. Kemudian dalam pembelajaran ini kita mempunyai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Yang ketiga, menghormati guru dan teman sekelas. 4. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. 5. Mengangkat tangan untuk meminta izin dahulu jika ingin berbicara. 6. Tidak bermain HP. Dan yang ketujuh, fokus dalam pembelajaran. Ibu ingin bertanya, apa sih pengertian dari koperasi tersebut? Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Oke, ada yang lain? Oke, Linda. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dibentuk dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan. Yang lain? Dewi. Koperasi asosiasi orang-orang yang bergerak dan melakukan usaha bersama. Ya, ada lagi?
Anita. Koperasi adalah suatu organisasi atau bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama. Ya, semuanya itu benar. Jadi ada beberapa pengertian koperasi. Yang pertama tadi dijelaskan, yaitu koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, suatu organisasi atau bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada sebuah koperasi itu mempunyai kepentingan bersama, kemudian ada tujuan utama yang akan kita laksanakan, kemudian ada yang koperasi itu mencari keuntungan. Kemudian ada lagi memperbaiki nasib. Jadi koperasi itu didirikan bisa untuk memperbaiki nasib dalam seseorang itu sendiri. Kemudian dalam pembelajaran, koperasi itu bisa diartikan sebagai apa? Koperasi. Koperasi itu seperti sebuah bangunan atau organisasi yang dibentuk oleh beberapa orang atau lebih. Kemudian, nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan tentang koperasi. Nah, koperasi tersebut ada sejarahnya. Sejarah koperasi. Koperasi itu didirikan di Indonesia oleh R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1876. Koperasi dipelopori oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, sebelum kita belajar koperasi, ada yang tahu Bapak Koperasi kita itu siapa? Ada? Tidak kan? Nah, setelah kita belajar, kita mengetahui siapa sih Bapak Koperasi kita. Bapak Koperasi Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama atas dorongan Bung Hatta di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Jadi tahun 1947 koperasi itu pertama kali diadakan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1927 keluar peraturan. Nah, ini ada peraturan yang berbunyi Perkumpulan Koperasi Bumi Putra. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Semangat ya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang jenis-jenis koperasi. Nah, jenis koperasi ini ada 5. Yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi produsen, keempat koperasi pemasaran, dan yang kelima koperasi jasa. Selanjutnya perangkat anggota koperasi. Nah, perangkat itu seperti apa? Perangkat itu sama seperti yang menjalankan dalam koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dihadiri oleh anggota koperasi yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Berarti ini paling atasan, di atas sendiri. Kalau dalam sekolahan, di rapat anggota ini seperti kepala sekolah. Kemudian ada pengurus. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus ini kalau di sekolahan diibaratkan seperti waka kesiswaan. Jadi semua diatur oleh waka kesiswaan. Kemudian yang ketiga, pengawas. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawasnya siapa? Pengawasnya guru. Siapa saja siswa yang bisa mendaftar di SMA. Nah, kemudian sisa hasil usaha. Nah, kita menghitung nih, kalau kita sudah mendapatkan penghasilan, ada sisanya, kita menghitung sisa hasil usaha. Rumus perhitungan SHU, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP, hasil penjualan, kemudian dikurangi beban usaha, ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Perbedaan dari koperasi jasa dan koperasi konsumen. Oke. Koperasi jasa dan koperasi konsumen. Oke. Perbedaannya, koperasi konsumen yaitu koperasi yang didirikan untuk menerima atau menjual produksi dari produsen. Contohnya, dalam produksi konsumen itu menyediakan sebuah barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota, ya kan? Konsumen. Tahu kan konsumen? Berarti dia membuat. Konsumen. Kemudian contohnya yaitu apabila di sekolahan. Di sekolahan itu ada koperasi sekolah. Yang dibutuhkan siswa itu apa? Buku, pensil. Nah, itu namanya peralatan sekolah. Jadi, koperasi sekolah itu menyediakan peralatan sekolah. Contohnya koperasi sekolah ya, menyediakan peralatan sekolah. Kemudian bedanya dengan koperasi jasa. Koperasi kok ada jasanya? Apa koperasi jasa? Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan jasa atau pelayanan bagi anggota. Jadi koperasi jasa itu kita menjual jasa. Jasa kita dijual. Contohnya jasa apa? Angkutan umum. Ada lagi? Nah, bus pelajar. Bus pelajar itu digunakan dalam jasa. Kemudian ada lagi koperasi jasa seperti bengkel. Nah, udah bisa? Ada lagi yang mau bertanya? Koperasi primer dan gabungan. Oke, tadi di sini bentuk koperasi itu hanya primer dan sekunder. Koperasi primer yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekumpulan individu. Tadi sudah dijelaskan koperasi ini dibentuk dari orang per orang menjadi sebuah kumpulan. Kemudian kalau gabungan itu gabungan antara koperasi primer dengan sekunder. Ini menjadi koperasi yang lebih besar lagi. Contoh dari koperasi primer. Contoh koperasi primer itu tadi seperti apa? Koperasi primer itu dibentuk seperti dalam desa. Desa itu dari orang satu menjadi sekumpulan. Kemudian kalau gabungan itu desa ke desa. Jadi setiap desa itu kan mempunyai koperasi desa. Nah, itu nanti digabungkan
dari koperasi desa satu ke desa yang lain menjadi koperasi gabungan. Gitu. Sebelum kita membahas tentang yang lain, Ibu akan membagi sebuah kelompok. Nanti di kelompok itu Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Ibu kasih waktu 15 menit, kemudian nanti kalian yang kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi, dan kelompok 3 dan 4 menanggapi hasil kerja dari teman kalian. Oke? Sekarang Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 ini Dela, Bagus, Desi, Agus, dan Elsa. Kemudian kelompok 2 Anita, Jihan, Desya, Maria, Damailani. Kelompok 3 Ira, Reza, Dina, Lintar, dan Dian. Kelompok 4 Siti Marlina, Deborah, Okcha, Dewi, dan Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor pertama, mengapa Undang-Undang Koperasi kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992? Karena UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian kembali diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014. Karena menurut Mahkamah Konstitusi bahwa UU tersebut tidak sesuai dengan filosofi koperasi sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Untuk pertanyaan nomor 2, setelah makna logo koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan menjelaskan makna dari logo koperasi tersebut. Yang pertama adalah rantai. Rantai menggambarkan persahabatan yang kokoh. Dan yang kedua adalah gigi roda. Gigi roda menggambarkan usaha karya yang terus-menerus dari golongan koperasi. Kapas dan
dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan yang akan dicapai oleh golongan koperasi. Sedangkan yang terakhir yaitu timbangan, yaitu menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu yang ingin menanggapi dari kelompok lain. Kami persilahkan. Nama saya Siti Marina dari kelompok 4. Ini menanggapi yang tentang pengembalian penggunaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya berkelanjutan dan stabilitas. Undang-undang ini telah terbukti memberikan kerangka hukum yang stabil bagi perkembangan koperasi. Penyesuaian dengan kondisi koperasi. Evaluasi terhadap undang-undang baru. Jika undang-undang baru dianggap tidak efektif, kembali ke undang-undang lama bisa menjadi langkah yang lebih aman. Keempat, dampak sosial dan ekonomi. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan untuk memastikan koperasi dapat berkembang dengan baik dalam konteks sosial dan ekonomi. Dan hadapan dari koperasi. Di kelompokku karena untuk mengisi kekosongan hukum setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan filosofi koperasi sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi kalau di kelompok 1 itu untuk mengisi kekosongan dalam suatu koperasi. Kemudian di kelompok 4 Kalau undang-undang baru dianggap tidak efektif, kembali ke undang-undang lama bisa menjadi langkah yang Oke. Itu tadi adalah hasil dari kelompok kalian. Kemudian penutup sebelum kita menutup materi pada hari ini, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian kita membuat refleksi atau testimono menggunakan stick note menyimpulkan hasil dari materi kita tadi yang menurut kalian itu koperasi itu seperti apa. Kalian boleh tulis masing-masing per siswa, kemudian nanti kita tempel bersama di sini, kita bisa bacakan yang kalian dapatkan dari hasil materi ini tadi apa. Kita menjelaskan tentang apa materinya? Koperasi. Tahu dong dari tadi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang koperasi? Ibu bagikan, silahkan kalian menulis apa yang kalian dapatkan dari hasil materi kita. Simpulannya itu seperti apa sih? Oke.
Oke, udah semua ya? Nah, di sini hasil dari testimono atau refleksi yang kita dapatkan berbagai macam hasil dari kalian. Di sini ada organisasi ekonomi yang dimiliki atau dikelola oleh anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian ada lagi jenis-jenis koperasi, itu ada beberapa macam. Ada koperasi, konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam. Ada lagi tentang koperasi itu sangat menyenangkan dan bervarian jenisnya. Ada juga sebagai badan usaha yang beranggota per orang atau badan hukum. Di sini berarti kalian sudah mengetahui tentang koperasi itu apa, bagaimana jenis-jenisnya, kemudian prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam koperasi tersebut. Kemudian tadi juga ada Pancasila itu ada gambarannya tentang koperasi. Padi itu tadi maknanya sebagai apa? Sudah tahu ya? Boleh Dela diulangi sekali lagi tentang makna dari Pancasila? Iya. Menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan yang akan dicapai golongan koperasi. Kemudian? Rantai menggambarkan persahabatan yang kokoh. Gigi roda menggambarkan usaha karya yang terus-menerus dari golongan koperasi. Dan yang terakhir, timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Jadi koperasi itu ibarat seperti Pancasila. Ada namanya hukum ideal atau berlandaskan Pancasila. Koperasi dibuat itu tidak hanya dibuat koperasi saja, tapi ada landasannya. Landasan ideal namanya. Landasan ideal itu adalah landasan Pancasila. Ada berapa landasan? Ada 3. Apa saja? Landasan Pancasila yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai pokok bulu perekonomian nasional. Dan yang nomor 3, landasan operasional pasal 33 Undang-Undang 1945 yaitu pasal 33 ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Iya, jadi ada 3 landasan untuk mencapai sebuah atau mendirikan sebuah koperasi. Kemudian ini kalian sudah mengetahui. Apabila kalian nanti ada yang bertanya tentang seputaran koperasi, harus sudah bisa menjawab. Untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang BUMN dan BUMD. Nah, nanti di rumah kalian sebelum besok kita melanjutkan materi tersebut, dicari apa sih pengertian dari BUMN dan apa pengertian dari BUMD. Kemudian kalian cari ciri-cirinya itu seperti apa. Oke? Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi koperasi hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.